Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman, dan mudah-mudahan saja keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari COVID-19 tentunya. Nah, kemarin ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gue secara tidak langsung ya. Apakah itu di Instagram, kemudian di YouTube, atau juga di WA. Gimana sih caranya memulai pertama kali untuk ngelamar kerjaan sebagai penyiar radio? Nah, sekarang ini banyak sekali, masih ada lah, masih banyak yang pengen menjadi penyiar radio gitu, yang pengen belajar untuk mencoba keberuntungan untuk menjadi seorang penyiar radio. Nah, sebenarnya menjadi penyiar radio itu banyak lika-likunya. Banyak yang menjadi penyiar radio itu dengan berbagai macam cara. Ada yang secara tidak sengaja nganterin temen, kemudian ada yang tidak sengaja dia magang di radio tersebut, akhirnya dilihat potensinya, kayaknya suaranya oke juga, akhirnya dicoba untuk tes vokal, akhirnya training deh gitu, atau hal-hal yang tidak pernah kita duga-duga. Kita kenalan sama seorang teman yang ternyata penyiar radio, direferensikan, atau hal-hal yang lain. Tapi kebanyakan ada yang menjadi penyiar radio itu karena memang ngelamar, karena dia memang udah belajar, dia ngelamar, dan dengan lamaran pekerjaan tersebut berharap akan segera dipanggil untuk menjadi penyiar radio. Jadi setiap orang mungkin punya faktor luck atau nasibnya beda-beda. Nah, setelah kita punya CV yang bagus, kita sebutin deh alasan pengen menjadi penyiar radio apa, dan masih banyak lagi gitu ya, CV organisasi apa saja yang pernah kita ikutin, kemudian kursus apa aja, pengalaman di organisasi apa aja gitu ya. Satu hal yang perlu banget itu adalah sample voice atau contoh vokal kita, karena dengan adanya contoh vokal itu salah satu cara untuk meyakinkan gitu ya, meyakinkan bagi stasiun radio tersebut untuk memanggil kita, dan akhirnya paling enggak mereka akan memanggil, menginterview, dan menanyakan banyak hal, dan di sanalah kesempatan kita untuk menunjukkan keahlian, pesona kita, bahwa kita tuh benar-benar berminat pengen menjadi penyiar radio tersebut. Nah, kalau pengalaman gue dulu adalah gue selalu menyertakan yang namanya sample voice atau contoh vokal, dan gue selalu berusaha untuk semirip mungkin dengan karakter, era personality, atau juga apa yang diinginkan radio yang bersangkutan. Misalnya, gue radio wanita nih, gue masuk misalnya radio dulu, gue sebutlah Radio Pesona FM. Nah, Radio Pesona FM gue dengar setiap hari itu, oh ternyata cara berbicaranya seperti ini, beatnya itu tidak terlalu pelan, tidak terlalu kencang, tapi ya sedang-sedang. Kemudian cara penuturan atau penyampaian penyiarnya seperti ini, dan gue denger terus gitu ya. Akhirnya gue coba gitu, oh seperti ini caranya, dan gue coba rekam. Nah, alhamdulillah nggak butuh berlama-lama waktu, karena memang waktu itu kebetulan lagi sedang butuh penyiar. Jadi dipanggil lah gitu menjadi penyiar radio. Walaupun udah pengalaman nih di RRI Pro 2 FM di zaman itu gitu ya. Tapi ya tetap aja kalau setiap radio kan punya policy sendiri-sendiri. Mereka walaupun keterima, lu harus training lagi. Karena lu harus di brainstorming atau dicuci otak gitu kan, supaya lu nggak kebawa gitu gaya siaran yang lama, dan harus harus ngeblend ke gaya siaran yang baru. Jadi gue udah training lagi, dan akhirnya gue bisa masuk ke sana. Nah, jadi yang benar-benar yang penting adalah kita pengen masuk ke radio apa, dan kita tahu kemampuan kita seperti apa. Nah, itu penting banget. Jangan kita boleh aja sih ke radio yang nomor 1 mungkin di daerah kamu gitu kan, boleh gitu, tapi kita rasa kemampuan gue baru segini nih, jadi kita coba ke arah radio yang lain dulu deh gitu kan. Yang penting pengalaman kerjanya itu, pengalaman kerja kita dapat 1 tahun, 2 tahun, setelah pengalaman kerjanya banyak, baru kita boleh ke tempat yang lain. Ada yang seperti itu. Atau memang faktor keberuntungan, luck, dia bisa juga masuk ke radio yang famous tersebut gitu ya. Nah, itu penting banget. Yang pertama, setelah CV-nya oke, baru contoh vokal. Contoh vokal itu ya standar lah. Kita dengerin
station ID-nya seperti apa, alamatnya di mana, programnya apa. Kita pura-pura lah seperti penyiar radio yang akan kita tuju, dan itu akan menjadi poin plus kita karena kita serius pengen ngelamar dan pengen menjadi bagian dari radio yang bersangkutan. Jadi sekarang udah teknologinya udah banyak banget, bisa menggunakan yang namanya Adobe Audition, kemudian Cool Edit, apalah pokoknya semua itu bisa. Jadi kalaupun kita tidak punya studio rekaman atau yang memadai lah, karena nggak punya alat-alat podcast yang canggih untuk merekam suara misalnya, nggak jadi masalah di voice note-nya di handphone, asalkan nanti kita kalau punya aplikasi yang gue bilang tadi untuk ngerekam itu, nanti akan dibagusin suara kita, bisa di ngebasin dikit, bisa di apa gitu kan, baru kita sambung lagu antara lagu ke lagu atau apa gitu kan. Kreativitas kita jadi rekaman 5-7 menit atau 10 menit gitu ya, ada openingnya, kemudian ada siaran program apa, kemudian ada info-infonya yang disesuaikan dengan radio yang bersangkutan sama closing, dan itu pasti akan didengar oleh HRD ataupun juga program director yang ada di sana. Mereka akan dengar dan mereka akan mempertimbangkan, minimal mereka akan memanggil kalau nanti memerlukan penyiar gitu, dan kita akan diutamakan karena kita sudah lengkap dibandingkan kita cuma memberikan surat lamaran kerja, CV aja, bilang saya pengalaman di radio kampus, tapi buktinya apa? Tidak ada yang namanya contoh vokal, karena contoh vokal itu penting banget. Makanya di episode sebelumnya ya gue bilang memang yang namanya lembaga kursus itu penting juga dimasukin, radio-radio kampus itu penting juga, atau kita punya kenalan teman yang punya studio rekaman atau apalah gitu, di sanalah tempat kita nanti untuk merekam suara kita dan akan menjadi contoh sampel ketika kita akan ngelamar di radio-radio tertentu. Jadi pertama tadi ada kita sesuaikan kita mau masuk kemana. Jadi karakter radio tersebut harus kita pahami dulu, personality-nya seperti apa, bagaimana cara penyiarnya bersiaran, dan itu yang harus kita contoh dengan karakter kita sendiri. Kalau anak muda berarti ngomongnya middle to up speed-nya gitu. Jadi harus benar cheer up gitu, cheerful gitu ya. Harus benar smiling voice gitu ya. Kita harus gimana bridging-nya harus bagus, punchline-nya bagus, gimana supaya itu menarik perhatian dari program director radio yang bersangkutan gitu. Kalau radionya dewasa, nah kita harus benar-benar gimana gitu bisa membawakan informasinya dengan menarik gitu ya, dengan suara kita, karakter kita, gimana dengan intonasi, penekanannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Nah itu penting banget, harus dipelajari gitu. Susah ya? Sebenarnya sih nggak susah juga sih apabila kita mau memulai gitu ya. Tapi minimal kita mencoba dulu radio-radio yang ada di sekeliling kita dulu. Nggak usah radio terkenal, yang penting kita akan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting banget. Kalau kita punya surat pengalaman kerja, itu akan membawa kita ke tingkat level yang lebih tinggi lagi. Seperti gue dulu, gue di Padang, gue punya pengalaman kerja gitu ya di sebuah radio. Nah itu pengalaman kerja itu gue bawa ke radio ada di Bekasi. Jadi gue tuh nggak langsung ke radio yang terkenal. Gue coba dulu ke radio yang ada di sekitar gue dulu. Dulu gue ingat banget waktu gue di Bekasi, gue di daerah Jakarta Timur yang dekat Kalimalang, itu perbatasan sama Bekasi. Yang gue dengar itu adalah Radio Dakta di zaman itu. Nah gue coba dengar Radio Dakta. Memang sih waktu itu gue ngelamar itu nggak pakai contoh vokal, karena waktu itu memang ada lomba karaoke dan gue suka nyanyi. Gue tanya tuh, nah kayak gitu orang nanya juga tuh ke bagian resepsionisnya, Mbak di sini buka lowongan nggak ya? Oh coba aja mas, nggak ada salahnya, nanti coba ngelamar gitu kan. Ya udah, nggak tahu memang ada pengalaman kerja, memang lagi butuh barangkali penyiar di sana, akhirnya gue keterima. Banyak yang ngelamar sih, tapi akhirnya cuma gue sendiri yang keterima, dan itu adalah modal besar buat gue untuk memulai karir dari radio pinggiran dulu. Nah kayak gitu, kalau kita memang sudah mengukur kemampuan diri, karena gue ngerasa gue orang baru di Jakarta, gue nggak ada kenalan sama sekali. Segala sesuatu itu gue usahakan sendiri, nggak ada namanya dimasukin temen lah, kata belece lah, kata kenal siapa, nggak ada. Gue usaha sendiri, jalan kaki sendiri, naik angkot kemana
kemana-mana sendiri, berkeringat-keringat sendiri untuk memasukkan CV gue atau masukin ke kantor pos gitu ya, dengan usaha sendiri. Dan alhamdulillah gitu ya, mungkin memang faktor nasib juga gitu dan kerja keras, akhirnya gue keterima dari Bekasi. Di Bekasi itulah Radio Dakta awal bola gue menjadi penyiar radio di Jakarta, dan kemudian berkembang naik lagi ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu, kita mencoba yang realistis dulu, walaupun ya nggak menutup kemungkinan juga kalau kita memang memiliki kemampuan, why not gitu ya. Dan harus rajin-rajin ini informasi nih, radio ini lagi butuh penyiar nggak. Biasanya kan ada informasinya di Facebooknya, di Instagramnya, di mana gitu kan. Kita harus tahu orang dalam, kenal orang dalam. Tapi walaupun tidak ada lowongan penyiar, tapi nggak ada salah juga sih untuk masukin, karena gue pernah 3 bulan baru dipanggil gitu kan. Nunggunya itu lama banget sampai berkarat, tapi nggak apa-apa. Yang pasti ya usaha kita udah maksimal gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kerja keras itu memang penting banget. Yang paling penting tadi yaitu tadi, jangan lupa gitu ya, jangan lupa dengan contoh vokal atau sampel kita siaran, itu penting banget. Dan nanti apabila kita dipanggil, kita tunjukkan bahwa memang skill kita memang seperti itu, apa yang ada di rekaman. Jangan sampai nanti ketika mereka tes lagi di ruang produksi mereka, kok kayaknya beda banget gitu ya dengan apa yang dikasih sampelnya gitu. Nggak boleh seperti itu juga, minimal harus sama gitu ya ketika kita diminta rekaman. Dan itu kita membuktikan bahwa kita mampu dan layak untuk masuk ke radio yang bersangkutan. Nah, itu dia cara atau tips untuk menjadi seorang penyiar radio ketika kita sudah ikut kursus atau juga kita sudah ikut pelatihan apa gitu ya. Dan ketika kita sudah latihan, kita sudah punya contoh atau sampel vokal. Jadi yang harus kita lakukan itu tadi, harus mencoba untuk seperti karakter radio yang bersangkutan, personality-nya seperti apa, segmennya seperti apa, dan kita coba siaran seperti mereka. Nah, itu penting banget. Nah, mudah-mudahan saja informasi ini bermanfaat ya bagi yang pengen mencoba untuk menjadi penyiar radio. Tapi nggak usah berkecil hati, radio tuh banyak banget gitu ya. Kalau teman punya radio streaming atau radio internet gitu ya, masuk aja dulu di sana gitu ya. Coba aja ngoceh sendiri, nyapa. Radio streaming kan enak tuh, yang dengernya seluruh dunia gitu kan. Walaupun gak digaji, no problem. Yang penting gue dapat pengalaman dulu, dan nanti gue bisa punya contoh vokal sendiri yang bagus, pengalaman yang membuat kita menjadi lebih kaya lagi gitu ya. Dan itu penting banget. Nah, terus kalau radio streaming, kemudian podcast juga kita coba untuk hal-hal seperti itu. Dan mungkin radio komunitas, mengapa enggak gitu, walaupun cuma seputaran kampung aja gitu ya. Karena semua itu harus kita coba untuk mendapat tadi pengalaman kerja. Karena pengalaman menjadi penyiar radio itu penting banget untuk kita ngelamar di radio yang lebih besar atau juga radio-radio yang kita inginkan. Cita-cita kita yang dari dulu itu pengen di radio A, pokoknya suatu saat nanti someday gue harus ke radio A. Gak apa-apa sih, itu adalah satu satu angan-angan yang memacu kita, satu keinginan memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Memang harus seperti itu, tapi kita harus sadar diri, kemampuan kita harus diperbanyak lagi gitu. Kita harus banyak belajar dan harus benar-benar berusaha lebih keras lagi daripada orang lain gitu. Semoga berhasil ya. Dan gue sangat happy banget kalau misalnya ada penyiar dari radio A di daerah ternyata dia bisa berkarir di radio-radio besar yang ada di seluruh Indonesia, hasil usaha dan kerja keras sendiri. Nah, itulah yang akhirnya kita membuktikan bahwa kita mampu, kita bisa, mengapa kita nggak mengupayakan. Terserah nanti faktornya, apakah faktor luck-nya ada atau faktor-faktor yang lain. Yang pasti kita sudah berusaha maksimal untuk menjadi terbaik dan ingin menjadi penyiar radio yang kita inginkan. Itu penting banget. Jadi selamat, mudah-mudahan berhasil yang sekarang sudah mulai berpikir untuk menjadi penyiar radio gitu ya. Itu tergantung diri kita masing-masing, usaha dan kerja kerasnya seperti apa. Dan gue doakan mudah-mudahan berhasil menjadi penyiar radio, walaupun mungkin awalnya nggak dibayar dulu atau dibayarnya cuma 3.000, 5.000, malumlah radio daerah kan, nggak apa-apa. Yang pasti kalian mungkin punya visi dan misinya berbeda. Gue jadi penyiar radio, gue kayaknya gue pengen ngarah ke MC deh. Nanti dari penyiar radio kayaknya gue pengen ngelamar jadi presenter TV deh.
deh, gue pengen melamar jadi news anchor deh, VO talent, dubber. Kemudian gue pengen jadi humas di sebuah institusi gitu. Nah, semuanya itu bisa dipelajari di radio. Jangan menutup diri, perbanyak ilmu yang ada, karena di luar itu terbuka lebar. Walaupun gaji di radio lu cuma buat transport aja. Transport aja nggak bakal nutupin gitu ya, apalagi buat makan, buat apa. Jangan berkecil hati seperti itu, tapi kamu cari pengalamannya supaya nanti kamu bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana dengan bayaran yang lebih hebat, yang lebih gede, yang lebih luar biasa. Itu yang harus dicari. Oke lah, kalau kayak gitu sekarang udah mau 15 menit gue ngobrol. Yang pasti paling tidak ini garis besar ya. Dan ini adalah menurut pengalaman gue. Setiap orang mungkin punya pengalaman beda-beda. Kalau memang faktor luck yang menaunginya ya beruntung banget, karena banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau kita pengen memulainya dari nol, dari awal, apa yang gue omongin tadi itu bisa dicoba. Gitu, mudah-mudahan berhasil. Yang pasti mohon maaf apabila ada salah-salah informasi yang gue sampaikan, karena ini menurut pengalaman gue saja. Dan yang pasti selamat berjuang. Jangan lupa YouTube channel gue di like, di subscribe. Ada komen, pengen nanya apapun mengenai dunia radio, akan gue coba jawab. Mungkin voice talent juga, walaupun gue pengalaman voice talent sih gak terlalu banyak banget, tapi pernah gitu kan. Kemudian jadi dubber, pernah juga. MC, ya pernah juga sih gitu ya, sering juga. Jadi gue akan coba bisa jawab semaksimal gue. Yang pasti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ditekan lonceng notifikasi supaya bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.